Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Imron dari Prodi PAI semester 4 dan video ini merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran dengan judul yakni perencanaan proses, bahan sumber, dan media pembelajaran dengan dosen pengampu yakni Bapak Bayu Sukmanegara MPD. Kita langsung saja kepada pembahasan. Pengertian perencanaan pembelajaran. Menurut Hidayat dan Rahmina, kata atau istilah perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan, rangka suatu yang akan dikerjakan, konsep, niat, dan sebagainya. Kemudian, Hidayat dan Rahmina menambahkan pengertian perencanaan yang berarti suatu proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau suatu upaya atau proses untuk melakukan sesuatu tindakan. Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam merencanakan komponen-komponen atau unsur-unsur pengajaran yang disusun secara optimal dan efisien sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Unsur-unsur perencanaan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, tujuan-tujuan program. Yang kedua, seleksi dasar. 3. Seleksi dasar kegiatan belajar mengajar. 4. Rasional dan pendekatan terhadap evaluasi. 5. Karakteristik siswa. 6. Situasi kelas. 7. Sistem penunjang administrasi. 8. Karakteristik guru. 9. Gaya implementasi. Perencanaan memiliki karakteristik khusus sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan nilai-nilai manusia. 2. Memberikan kesempatan yang luas pada anak didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 3. Bersifat komprehensif dan sistematis dalam arti tidak terkotak-kotak tetapi menyeluruh dan terpadu serta disusun secara logis dan sistematis. 4. Pada tujuan artinya perencanaan untuk hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 5. Menggunakan sumber yang tersedia. 6. Bersifat dinamis dan fleksibel. Dalam membuat program perencanaan haruslah ditentukan berdasarkan dimensi-dimensi yang berkaitan dengan dimensi-dimensi perencanaan itu mengandung sifat-sifat dari beberapa karakteristik yang ditemukan dalam perencanaan pengajaran. Oleh karena itu, program perencanaan yang dibuat sangatlah penting bagi perkembangan karakteristik dan tujuan siswa. Dimensi-dimensi perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, signifikan. 2. Fleksibilitas. 3. Relevansi. 4. Kepastian. 5. Ketelitian. 6. Adaptasi. 7. Waktu. Dan 8. Monitoring. Pembelajaran. Menurut Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material meliputi buku-buku, papan tulis, kapur, fotografi, slide, film, audio, dan video. Tapi fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer, prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi,
praktik, pembelajaran, ujian, dan sebagainya. Istilah mengajar dan belajar adalah dua peristiwa yang berbeda, tetapi terdapat hubungan yang erat, bahkan terjadi kaitan dan interaksi saling mempengaruhi dan saling menunjang suatu sama lain. Banyak ahli yang telah merumuskan pengertian mengajar berdasarkan pandangannya masing-masing. Perumusan dan tujuan itu masing-masing memiliki kebaikan dan kelemahan. Berbagai rumusan yang ada pada dasarnya berlandaskan pada teori tertentu. B. Perencanaan pembelajaran dan perencanaan pengajaran. Perencanaan pembelajaran adalah suatu konsep yang secara garis besar perencanaan pengajaran yang mencakup kegiatan, merumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran. Cara apa yang akan dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi atau bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, dan atau media apa yang digunakannya. Selain itu, perencanaan pembelajaran sebagai pedoman pengajar bagi guru atau calon guru dan juga pedoman belajar bagi siswa. Dapat juga dikatakan perencanaan pembelajaran merupakan acuan yang jelas, operasional, sistematis sebagai pedoman guru dan siswa dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ada beberapa perangkat yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran agar tujuan yang dibuat atau yang dikonsep bisa tercapai dengan baik dan mudah. Adapun perangkat yang harus dipersiapkan sebagai berikut. Yang pertama, memahami kurikulum, menguasai bahan ajar. Yang ketiga, menyusun program pengajaran. 4. Melaksanakan program pengajaran. Yang kelima, menilai program pengajaran dan hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Perencanaan pengajaran mempunyai beberapa faktor yang dapat mendukung tujuan pembelajaran, yaitu persiapan sebelum mengajar, yang kedua, situasi ruangan dan letak sekolah dari jangkauan kendaraan umum, yang ketiga, tingkat inteligensi siswa, yang terakhir, materi pembelajaran yang akan disampaikan. Fungsi perencanaan pengajaran sebagai pedoman kegiatan guru dalam mengajar dan pedoman siswa dalam kegiatan belajar yang disusun secara sistematis dan sistematik. Perencanaan pengajaran harus berdasarkan pada pendekatan sistem yang mengutamakan keterpaduan antar tujuan, materi, kegiatan belajar, dan evaluasi. Syarat-syarat perencanaan. Perencanaan pembelajaran atau pengajaran bisa dikatakan baik apabila memiliki syarat-syarat yang dapat mewakili perencanaan dan dapat menentukan hasil belajar dengan baik. Konsep-konsep pembelajaran berbasis kompetensi mensyaratkan dirumuskannya secara jelas kompetensi yang harus dimiliki atau ditampilkan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tolak ukur pencapaian kompetensi, maka dalam kompetensi kegiatan pembelajaran siswa akan terhindar dari mempelajari materi yang tidak menunjang tercapainya penguasaan materi kompetensi. Pencapaian setiap kompetensi yang dirangkum dalam perencanaan pengajaran selalu terkait erat dengan sistem pembelajaran. Dengan demikian, komponen minimal pembelajaran berbasis kompetensi yaitu pemilihan dan kompetensi yang tepat, mengembangkan sistem penyampaian, sistem fungsional dan relevan dengan kompetensi dan sistem penilaian, sistem spesifikasi indikator penilaian untuk menentuan pencapaian kompetensi. Dengan adanya komponen-komponen atau syarat tersebut diharapkan dapat meningkatkan tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan tersebut akan terbentuk dengan baik manakala jika komponen-komponen yang ada dapat diintegrasikan dan dipadukan untuk mewujudkan tujuan yang telah
ditentukan. Tujuan perencanaan. Perencanaan pengajaran dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun, yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran agar tujuan perencanaan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Tujuan utama sistem pembelajaran atau pengajaran adalah siswa yang belajar. Tugas seorang perancang sistem adalah mengorganisasikan orang-orang, material, dan prosedur-prosedur agar siswa belajar secara efisien. Karena itu, melalui proses mendesain sistem, seperancang membuat rancangan atas dasar pemberian kemudahan untuk mencapai tujuan sistem. Komponen-komponen perencanaan. Komponen perencanaan pengajaran atau prosedur pengembangan program pembelajaran. Komponen-komponen pengembangan kurikulum yang meliputi komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Pada kegiatan belajar, Anda juga memahami berbagai hal yang terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum secara spesifik. Setelah mempelajari modul tersebut, oleh karena itu, perencana diharapkan dapat menjelaskan tentang landasan komponen-komponen pengembangan kurikulum, mengidentifikasi komponen-komponen pengembangan kurikulum dalam perencanaan program pembelajaran dan pendidikan, menganalisis komponen-komponen pengembangan kurikulum yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran dan pendidikan, menjelaskan pengertian prinsip pengembangan kurikulum, menjelaskan sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum, menjelaskan berbagai tipe prinsip dan pengembangan kurikulum, memberikan contoh macam-macam prinsip dalam pengembangan kurikulum. Manfaat perencanaan pengajaran. Perencanaan pengajaran memainkan peran penting dalam memadu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan pengajaran juga dimaksudkan sebagai usaha pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswa. Perencanaan pengajaran dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Perencanaan pengajaran sebelum melakukan pembelajaran di kelas sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, hendaknya perencanaan pengajaran disusun atau direncanakan dengan baik dan matang sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Perencanaan pengajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan pengajaran atau pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Desain pembelajaran berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu yang sesuai dengan standar performansi yang telah diterapkan. Rumusan ini mengacu pada upaya penyiapan individu agar mampu melakukan perangkat kompetensi harus mengandung 4 unsur pokok, yaitu yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, 3, pengembangan sistem pengajaran, yang terakhir penilaian. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran perlu yang pertama berpusat pada peserta didik, yang kedua mengembangkan kreativitas peserta didik, yang ketiga menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang, yang keempat
bermuatan nilai etika dan estetika, logika, dan kinestetika. Yang kelima, menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Dalam kerangka itu, pengembangan program dilakukan berdasarkan pendekatan kompetensi. Penggunaan pendekatan ini memungkinkan desain program dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.